kemudian ada juga dia yang sampai ke paha di sini panjang, ada juga dia yang sampai ke aksila ya. Jadi ini panjang. Kalau misalkan nanti dia tibia dan fibula, berarti kita akan menggunakannya yang sampai ke paha ya, sampai sini nih. Cukup sampai paha. Kalau misalkan nanti pada frakturnya adalah dia di paha, kita akan menggunakannya yang dari sini menuju ke aksila ya. Oke. Selanjutnya untuk teman-teman harus ketahui bersama terlebih dahulu gitu ya. Tolong diingat-ingat lagi dia frakturnya itu fraktur apa. Anatomi si muskulonya itu kalian ingat-ingat kembali gitu ya. Oke, kalau misalkan ada 2. ya Allah, cuma ada 2. Itu ada kelompoknya Bu Novi juga ini. Baiklah, tidak apa-apa. Oke, kalau misalkan ini apa namanya? Tibia sama fibula. Ini femur. Kalau ini fraktur apa? Sini nih pelvis. Oke, kalau yang menuju ke jempol radius. Kalau menuju ke ulna di sini humerus. Oke, kalau di sini ada sendi apa? Patella. Ini sendi apa? Ayo, wrist joint. Oke, ini sendi apa? Sendi apa Ki? Song. Wis kelima aja song. Apa ini? Elbow joint. Kan minggu lalu siang grup la ilaha illallah. Oke, elbow joint. Terus ini apa? Ini di sini ada sendi kan? Sendi apa namanya? Sendi naon ieu? Shoulder joint. Tolong ingat-ingat lagi. Oke, selanjutnya ini di bawah ada apa? Nih ada sendi lagi. Ada apa? Talocruralis ya, atau kalian mau bilangnya ankle. Oke, selanjutnya ini yang di sini nih. Femur dan pelvis. Ada sendi apa namanya? Aja seng baik. Hip joint ya. Hip joint, wrist joint, elbow joint, shoulder joint. Kemudian ini adalah knee joint. Tolong Ibu. Kok di stasiun 1 kayak bawa-bawa itu sih? Iya. Saluran pembuangan. Iya Ibu, itu tuh waktu itu tuh mahasiswa kesmas. Ingat ya, ini knee joint atau patella ya. Oke, baik. Selanjutnya, pada saat kalian akan melakukan pembalutan dan pembidaian, kita harus tahu terlebih dahulu apakah pasiennya ada perdarahan atau tidak. Kalau misalkan nanti pasiennya ada perdarahan, kalian sediakan kasa untuk menghentikan perdarahan tersebut. Jadi didep terlebih dahulu ya, didep sampai dia berhenti gitu ya. Baru kalian nanti lakukan pembidaian ya. Oke, mau siapa pasiennya? Siapa aja, sila juga jadi. Oke, oh iya, teman-teman silakan dilihat terlebih dahulu. Ini cara melipatnya, ya.
Ini Nutella, cara melipatnya adalah kalau ini lipatan 2 ya. Ini lipatnya gini ya. Tuh, sehingga dia rapi. 1 2 3 4 8. Selanjutnya tuh, jadi kan dia nggak ada yang muncul-muncul ya. Selanjutnya ini lipatan 16 ya, lipatan 16. Ini nanti beda-beda penggunaannya. Kalau misalkan lipatan 8, kalau misalkan kita ada fraktur di area 1, ini apa namanya? Temporal. Temporal. Ini apa namanya? Frontal. Frontal. Ini apa namanya? Occipital. Frontal. Parietal. Parietal. Ini apa namanya? Occipital. Occipital. Beda-beda ya. Jadi harus diingat-ingat. Kemudian ini apa namanya? Ayo, iki apa namanya yang bisa buka-buka mandibula. Oke, kalau ini Maxilla. 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 Ini mandibula. Tolong diingat-ingat lagi. Oke, yuk sini, Sel. Oke, kita misalkan dia di frontal dulu ya. Frontal. Misalkan dia ada perdarahan ya. Kita dep terlebih dahulu, maaf ya. Nah, kita dep terlebih dahulu. Selanjutnya yang ujung ini, maaf ya. Nah, ini gini. Ininya diginiin, shoot 2 kali. Kelihatan sih? Nah, ini kan udah gini. Gini. Kita balikin lagi ke sini. Terus nah, sini. Udah, setelah ini kita ikat 8. Tuh, jadi rapi. Memberikan penyokong dari bagian tubuh agar tidak tergeser, mencegah terjadinya pembesaran, mencegah terjadinya kontaminasi. Ya, prinsipnya adalah ketika kalian sudah. Selanjutnya, sekarang kalau misalkan dia temporal ya, sama kayak tadi, ininya di dalam ya. Sekitar 1 jari yang itu untuk agar supaya sirkulasinya tetap bisa lancar. Karena kalau terlalu rapat sekali Ini temporal. Temporal kan di pinggir ya, di sini. Ya. Kemudian bila ada keluhan terlalu berat atau terlalu rapat ya silakan di sini longgarkan. Yang sering digunakan adalah Nutella ya. Di sini kan ada pita hubungan dan lain-lain, tapi nanti yang kita ajarkan fokusnya adalah penggunaan Nutella. Saya lanjut saja. Nutella dan tambahannya 1 elastic bandage ya. Elastic bandage akan disiapkan. Nah, ini kalau misalkan dia temporal. Kemudian kalau Jadi ngikatnya itu dia di atas lukanya ya. Kalau pembedaian Biar kedap. pada pasien-pasien yang dia mengalami fraktur. Oke. Diingat-ingat ya. Mau saya copot soalnya. Ada pasien yang fraktur atau dislokasi Titik yang ini. dia memang harus diimobilisasikan atau tidak boleh dilakukan pergerakan, maka langkah selanjutnya pembedaian. Pembedaian nanti menggunakan Occipital. alat, palet, dan Parietal. gitu. Oke. Ya. Untuk parietal ini hampir sama kayak tadi Memberikan pembedaian di sini ya. Satu, lakukan pembedaian Ini pada kesiniin. tempat di mana anggota badan mengalami cedera. Ya. Ini dia ke sini.
Susah kalau ke atas, udah di sini aja. Mengalami fraktur atau patah tulang ya. Kemudian melewati minimal 2 sendi. Misalkan frakturnya ada di area radius ulna, Oke, ini ya. Ini kalau misalkan dia ada parietal. Selanjutnya sekarang oksipital. Berarti minimalnya sendi yang ada. Nah, kalau oksipital, teman-teman, ininya gini. Kalau mau lebih baik mau sampai dengan lengan atas boleh. 1, Tapi minimalnya melewati 2. ya, ini seperti ini. Selanjutnya, punten ya. Nah gini, kayak kalian mau Hijab. pakein kerudung, tapi kan kalau pakai kerudung ini gini ya di sini ya. Nah ini mah dia harus ada di ininya, di luarnya justru ini. Kan kalau kerudung mah di dalam gini kan, ini mah di luarnya. Intinya itu, adakah yang mau ditanyakan? Tidak terlalu itu yang jadi kalian harus tahu bagaimana melakukan balutan di area kepala, dada, tangan, kaki. Banyak sekali kalau yang paling ya. Nah seperti ini. Kalau kalian nyiapin ini dalam berapa? Kurang. Kalian satu kelompok ada berapa? 9. Berarti sedianya. Oke, udah setelah ini kita tali seperti tadi. Kalian kedelapan ini. Setelah ini teman-teman kayak yang mau sauna tuh, yang boleh dimasukin ke sini. Karena ini. Maaf ya, Sel. Iya. Saya ketum. Tuh, jadi seperti ini. Bagus. Cek, ini bisa nggak? Tuh, nggak bisa. Ya, berarti bagus pada saat kalian. Ini longgar banget ini. Tuh. Ya. Terus selanjutnya, mandible. Oke, kalau mandibula, dia kan biar dia nggak bergerak nih di sini. Nah, dari sini ya kita pindahin dulu ke sini. Lihat dulu kandungannya ya, karena saya tidak hafal betul kalau kali itu kandungannya apa. Tapi kalau saya melihat sepertinya Terus ini gini. akan lebih baik disarankannya ya susu Terlalu pendek ininya. Oke, ini kalau misalkan dia mandi pula, ya. Oke, selanjutnya sekarang apa mandi sana di atas tuh? Maksila. Maksila susah, ya. Udah nggak usah itu mah. Sama aja kayak maksila, kayak mandi pula. Oh iya, kalau mata. ya kalau secara kasat Di sini nih, apa ada nih? lihat ya apakah dia fraktur atau Tipis. paling kalau mau mengecek saja secara palpasi Maaf ya. gravitasi atau tidak. Kalau gravitasi kan biasanya nggak ya gitu ya. Itu yang menjadi kecurigaan kita apakah dia ada di lokasi dan apa. Nah, khusus untuk mata, ya di area mata, dia jangan diikatnya di atas matanya, jangan, tapi di atasnya aja di sini. Nggak ke mata kan, Sel? Ke mata nggak? Ke mata. Ini. Tiketnya Nah, ini untuk mata, ya seperti ini. Oke, selanjutnya apa mani kanan? Wes, selanjutnya sekarang kalau fraktur apa yang di sini namanya? Clavicula. Clavicula. Untuk fraktur clavicula, teman-teman gunakan lipat 16. Ya. 16 seperti ini, lipat 16. Kemudian kalian siapkan
mitela lain, selanjutnya dia tergantung dia yang di sebelah mana yang frakturnya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke, contohnya sebelah kanan. Ya, ini kasih bantalan di sini, kemudian ini masuk ke sini, punten, ini gini. Ya, selanjutnya lihat ini cara mengikatnya dia gini. Jadi enggak? Jadi enggak? Oke, udah. Baru teman-teman masukkan ke sini. Nah, gini. Baru tarik. Jadi enggak? Oke. Baru ini kita ke sini. Selanjutnya diikat. Tuh. Ya. Kalau misalkan ini di clavicula. Lanjut sekarang. Shoulder ya. Sekarang kalau shoulder joint ya. Shoulder joint kan ada di sini. Caranya adalah teman-teman lakukan di ice tuh. Ini caranya, satu di sini. Ini posisinya adalah posisi anatomis. Ya, gini posisi anatomis. Terus ini ke sini. Oh iya, kalau satu abu. Makasih Bu Arun. Ya, jadi kalau frakturnya Oke, sudah. otomatis kan disangkal tuh ujungnya ya, dialognya nggak patah gitu. Ditarik-tarik. Selanjutnya yang ada di sini. Nanti ada pembuluh darah, kemudian ada otot di situ, tulangnya juga. Nah, yang ada di sini kita giniin. Menimbulkan infeksi. Kalau infeksi nanti bisa Ya, putar gini. Terus dimasukin, diselipin di sini. Nih. Selanjutnya, karena ini fraktur di shoulder joint atau dia dislokasi shoulder joint, kalian ambil yang ini seperti ini, yang ini. Dokter yang menyarankan ketika masih muda nggak perlu langsung operasi, ada tapi lihat dulu keretakan tulangnya itu gimana, karena kalau masih muda kan proses pertumbuhan tulangnya masih baik. Nah, ini giniin. Proses pertumbuhan tulangnya masih baik, jadi kalaupun itu dia masih bisa sembuh dengan sendirinya. Berbeda halnya nanti dengan saya sudah tua gitu ya. Kalau Oke, udah. Ini kalau misalkan dia fraktur di shoulder joint. Selanjutnya, sekarang kita ke nih wrist joint. Oke, jangan kelihatan nggak di sana tuh pindah atau sel, mundur sel. Oke, sekarang kalau misalkan di wrist joint tidak ada ini, misalkan adanya hanya mitela. Ini 1, 2, 3. Ya. Setelah ini di sini. Baru kita di sini lagi. Wajahnya tidak terlalu asing bagi saya karena Nah, beberapa sudah udah seperti ini. Ya, sekarang Ya. Ini kalau misalkan teman-teman punyanya mitela. Setelah ini kalau misalkan dia susah, misalkan boleh seperti ini nih, diangkat gitu ya, tapi tetap posisinya adalah posisi anatomis. Posisi anatomisnya lengan dia gini ya, selalu. Kalau misalkan kalian sudah fraktur gitu ya, misalkan di sebelah sini, kalian langsung angkat gini
Ya, biarkan dia di posisi anatomis. Oke. Selanjutnya, oh masih ada ternyata. Oke, selanjutnya sekarang kalau misalkan dia dislokasi di elbow joint, sama ini juga dia harus posisi anatomis. Ini yang berada ujung sini, yang di sini. Nah gini, ini ke sini. Oke, udah. Setelah ini baru kalian kunci. Oke, sudah. Nih, sama dia juga ikat kayak gini, ya, diangkat seperti itu, digendong, ya. Oke. Selanjutnya, sekarang pada saat teman-teman fraktur di jari. Kalau fraktur di jari ini gini. Mitela ini bentuknya adalah segitiga sama kaki kalau menurut saya ya, bukan sama sisi ya, ini sama kaki. Kemudian ketika mau melakukan atau membuat ini gini. untuk membalut adanya luka Ini gini. pada tulang, Selanjutnya ini gini. maka mitela ini harus dibuat beberapa lipatan. Kalau seperti ini disebutnya dengan lipatan satu. Belum dilipat lagi ya. Kemudian ketika ini dilipat, Nah, di sini, seperti ini. di sini aja. Ini gini. Kita ke sini. Udah kencang belum? Nah, ketika seperti ini disebutnya dengan Masih bisa lipatan bergoyang dua. ya? Oh yes, masukin back ke sini lagi. Biar tidak bisa bergoyang. Sampai habis. Setelah itu, Betul, kita sampai mau habis. membuat lipatan 4. Ya. Lipatan 4 berarti tinggal dilipat seperti ini. Ini ya cara pakai elastis bandage-nya. Jangan gini nih. Nah, itu ya. Itu ribet. Oke, ini berarti lipatan 4. Kemudian dilipat lagi itu jadinya lipatan 8. 2 kali lipatnya. Tapi tolong lihat, di sini ada bekas Oh, jahitan. nggak ada ya? Ada jahitan ya dari kainnya. Yang ada jahitan atau ada serabut-serabut kain posisinya ada di dalam. Sehingga kalau Nih. yang lipat seperti ini, Udah, ini baru kita adalah lipatan selipin. 8. Sini. Oke, selanjutnya coba gerak-gerak. Oke. Selanjutnya sekarang lupa tangannya. Enggak ada tangan. Oke. Selanjutnya lupa saya. Selanjutnya kalau misalkan dia tersiram air panas gitu ya, atau dia kena luka bakar, atau dia kena apa gitulah ya, goresan dan lain sebagainya, misalkan dia ada di punggung tangan, caranya adalah, maaf ya, ini pura-pura yang tidak ada. Bagiannya banyak. Kalau di sini apa namanya? Ini gini, ya. Selanjutnya ini gini. Ini. Oke, sudah seperti ini. Ya, bagus. Oke, selanjutnya kalau misalkan dia fraktur, alhamdulillah di kaki mah nanti dulu ya, teman-teman nyobain dulu yang ini ya. Oh, silakan nyoba dulu.